Salam sehat, selamat pagi sedulur. Kebetulan ini sekarang masih pagi jam 7-an dan mendung, gerimis. Tetapi sedulur semua sehat dimanapun berada, rezekinya dimudahkan dan ditambahkan. Sedulur, saya sharing pengalaman sedikit tentang budidaya bebek. Meskipun saya pemula, tetapi saya banyak belajar dari proses-proses budidaya bebek petelur, atau juga dari mulai telur ditetaskan sampai pembesaran sampai kemudian jadi dipisah mana yang bisa jadi bebek petelur, mana yang pejantannya. Sharing saya pagi ini sedulur, ada beberapa hal teknis penting yang memang kita harus kuasai ketika kita belajar budidaya bebek. Yang pertama itu adalah keamanan kandang. Keamanan kandang itu menjadi penting ketika kita berada di areal mungkin perkebunan atau persawahan, atau mungkin di perkampungan maupun di tengah-tengah lingkungan pedesaan, karena selalu ada yang namanya predator, dari mulai garangan termasuk tikus dan kemudian juga itu mungkin biawak. Di tempat saya banyak biawak dan garangan, dan tentu semua itu adalah penyebab mengapa kemudian tingkat kematian bisa terjadi. Jadi memberikan kandang begini di mana tidak ada celah masuknya predator, itu memungkinkan bahwa bebek kita itu bisa aman untuk istirahat ketika malam hari ataupun siang hari atau ketika hujan, dan dia bisa masuk dalam kandang. Yang kedua sedulur itu adalah mengenai kenyamanan kandang. Di dalam kandang sini memang kering karena saya bolak-balik kasih jerami. Dulu sekam, lalu kemudian itu hasil serutan, dan juga itu jerami. Dan kebetulan kan atapnya tertutup sehingga potensi air masuk itu sangat kecil, maka dia dipastikan di dalam itu pasti kering. Nah, untuk menambah kenyamanan, karena jumlah bebek kita sekitar 30, nah saya membuka ruang tambahan begini kayak terpal, untuk membuka ruang terbuka yang lebih lebar, sehingga walaupun hujan itu bebek masih bisa untuk berteduh dan ruang gerak mereka itu lebih lebar, lebih luas, tetapi tidak kena hujan. Nah, kenyamanan itu menjadi sangat penting karena memang membuat juga itu bebek sehat. Meskipun mereka binatang air, sering mencari air, sering masuk sawah ketika di angon, tetapi kondisi kandang begini yang becek itu harus dihindari. Memang saya sudah bolak-balik kasih sekam, kasih kemudian serutan, dan juga kasih jerami. Tapi ketika intensitas hujan sangat tinggi, maka ini kondisinya sangat becek. Itu makanya saya menambahkan itu terpal supaya ruang terbukanya menjadi lebih lebar, sehingga mereka juga lebih nyaman untuk bergerak meskipun dalam keadaan gerimis atau hujan. Nah, yang ketiga sedulur itu adalah kualitas pakan. Untuk memberikan hasil supaya bebek petelur kita itu bertelur, memang kualitas pakan itu sangat menentukan sedulur. Kualitas pakan untuk mulai dari anakan sampai kemudian remaja sampai kemudian pembesaran untuk bebek petelur itu tentu kita harus jaga, dan supaya satu memang itu bebeknya sehat, tingkat kematian rendah, dan juga dia itu koloninya bagus. Nah, tentu untuk bebek petelur memang pakan yang berkualitas, pakan yang bergizi, itu tentu adalah konsentrat untuk bebek petelur, ditambah dengan vitamin, ada dalam beragam merek dan beragam sumber. Dan tentu kalau saya karena dekat dengan pedesaan, itu seringkali itu ngangon di samping, kebetulan jaraknya cuma 20 meter Nah, jadi artinya apa? Kualitas pakan itu sangat menentukan. Tapi di luar itu, ketika mereka balik, waktu mau sore masuk kandang, saya tetap memberikan pakan tambahan yang berupa konsentrat ditambah vitamin, dan juga yang kualitasnya itu cukup tinggi. Nah,
Jadi dengan itu maka potensi bertelurnya itu semakin tinggi khusus untuk bebek petelur. Yang keempat itu adalah perlakuan khusus sedulur. Perlakuan khusus itu adalah ketika kita ngangon dan sinar bagus, mereka berjemur, itu tentu kita biarkan sambil mereka membersihkan bulu. Atau ketika mereka masuk kandang dan mereka itu berkumpul, maka tentu ya kita lihat ada masalah apa di dalam kandang. Kita juga sediakan air untuk mereka, nggak tahu cuci mulut atau apa, tapi sering itu mengurak-ngurak itu air, dan pada akhirnya kadar airnya itu becek, hitam dan juga kotor, sehingga itu juga harus saya ganti, dan itu selalu kita lakukan antara pagi kemudian sore ya. Perlakuan itu kita lakukan. Nah, hal lain itu adalah ketika ada kemungkinan penyakit di antara satu di antara dari sekian bebek itu, kita karantina, kita pisahkan dan kita obati dengan apa yang kita mampu, karena kita sangat awam di dalam dunia bebek, sehingga kita juga pelan tapi pasti menekuni hal-hal yang sifatnya lebih ke dalam, bukan lagi mengenai hal-hal yang sifatnya teknis. 4 poin itu sedulur, hal teknis penting yang memang harus dilakukan oleh pembudidaya bebek khususnya pemula, dan saya telah belajar banyak dari proses itu sendiri. Salam sehat buat seluruh semuanya, sukses untuk seluruh kegiatan dan rencana Anda, rezeki Anda bertambah, keluarga Anda juga dalam keadaan sehat bahagia. Ada 16 telur bebek, tadi saya sudah hitung, dan tentu saya akan makan. Tidak hanya bebeknya yang sehat, yang ngurusin juga harus sehat.